Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali kula Akang Ridwan nggih. Tasih dalam kesempatan jagong bareng nggih sinau bareng. Nek wonten salahe nggih dipun leresaken nek bener nggih alhamdulillah. Nggih dados kesempatan saniki kita membahas tentang Wali Songo nggih, Wali Songo. Wali ing dalam tanah Jawa punika. Jadi wali ingkang gadah jasa-jasa besar nyebari agama Islam dan tanah Jawa niki. Jadi memang sesuai yang kita ketahui, jadi datangnya Islam atau mulai tersebarnya Islam niki banyak sekali versi nggih. Dan salah satu versinya adalah di abad ke-15 atau 14 tersebut. Nah, jadi abad tersebut adalah mulai datangnya Wali Songo. Ya, dimulai dari ada seorang ulama besar yang sering kita dengar-dengar dari para kiai-kiai kita tentang sejarah awal kehadiran Wali Songo, yaitu dimulai dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir yang dalam buku-buku tertentu ada yang mengatakan bahwasanya Syekh Subakir itu ya Aji Soko itu sendiri ya, Aji Soko yang melawan demit-demit itu. Yang mengusir setan-setan demit-demit di tanah Jawa. Yang kemudian tanah Jawa sudah mulai aman dan mulai bergerombolan datanglah Islam. Nah, karena Islam itu sudah mulai anteng atau masyarakat sudah mulai anteng, nggak diganggu oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Jadi tugas Syekh Subakir dianggap sudah cukup atau di bidangnya. Namun ada bidang-bidang tertentu yang Syekh Subakir sendiri tidak mampu, terutama dalam metode pendidikan. Akhirnya didatangkanlah seorang wali yang disebut juga Wali Songo, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Jadi Wali Songo itu sebenarnya adalah bukan hanya 9 yang sering kita dengar itu, bukan jadi bukan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Maulana Mali Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Yang masyhur memang 9 itu, tetapi sebenarnya di setiap periodenya memang ada 9. Nah, termasuk Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro itu termasuk Wali Songo juga. Ya, termasuk Wali Songo juga. Nah, Syekh Jumadil Kubro didatangkan. Nah, beliau adalah salah satu seorang ulama besar yang makamnya berada di Trowulan sana ya, Mojokerto. Jadi beliau adalah Wali Songo periode pertama dengan Syekh Subakir yang punya latar belakang atau basic Al-Quran. Yang konon punya peninggalan besar, yaitu pesantren Kuro di daerah Cirebon sana bersama Sayyidatul Kafi. Jadi mendirikan pondok Al-Quran pesantren Kuro itu Syekh Jumadil Kubro. Kemudian, nah dari Syekh Jumadil Kubro inilah lahir beberapa generasi atau beberapa putra-putrinya. Termasuk yang pertama putranya adalah, entah urutannya ya saya kurang paham, tapi beberapa buku mengatakan di antara putra-putranya adalah Syekh Maulana Ishaq. Maulana Ishaq seorang petapa, ahli riyadhah ya, yang hidupnya di era Raja Blambangan, yaitu Bajul Sengoro karo Minak Sembuyu. Nanti di daerah Blambangan. Jadi di era Raja Blambangan itu nongkono itu ana wabah besar penyakit. Jadi sore isuk loro, sore mati, isuk loro, sore mati. Nah, karena orang-orang Blambangan sudah mulai resah, jadi terus dibuatlah sebuah sayembara kalau memang Blambangan sudah aman, yang mampu ya akan akan dinikahkan dengan putrinya Dewi Sekardado. Nek lanang dipek dulur untuk diberi tahta. Akhirnya Maulana Ishaq yang diberi kabar oleh beberapa orang, akhirnya Maulana Ishaq dengan syaratnya apabila dia mampu memenangkan sayembara tersebut atau mau menyembuhkan putri tercintanya Raja Blambangan dan anak buahnya harus mau masuk Islam.
Ya terjadilah akhirnya Minak Semboyo dan Bajul Sengoro menerima persyaratan tersebut dan akhirnya Dewi Skardadu sembuh dan dia dari Dewi Skardadu tersebutlah lahirlah Sunan Giri. Nah, jadi sudah muncul satu wali songo yaitu Sunan Giri ya. Sunan Giri lahir dari Maulana Ishak dan Dewi Skardadu yang notabene adalah notabene adalah putri Raja Belambangan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya dari Sunan Giri tersebut nanti muncul wali-wali ya, terutama di sejarah lain mengatakan bahwa ada muncul Sunan Giri Laya, terus Wira Chandra, Sunan Kentol, Raden Ajeng Tanganzia ya, Raden Ajeng Tanganzia. Dari Raden Ajeng Tanganzia ini nanti muncul wali besar di daerah Tasikmalaya yaitu Syekh Pamijahan atau Mbah Pamijahan, yaitu Syekh Abdul Muhyi ya, Syekh Abdul Muhyi. Itu keturunan Syekh Jumadil Kubro yang pertama. Keturunan yang kedua disebut dengan Maulana Asmoro Kondi ya, Maulana Asmoro Kondi. Maulana As-Samar Kondi yang makamnya ada di Palang, daerah Tuban, Gresik ya, Gresik. Nah, Syekh Maulana Asmoro Kondi inilah kemudian melahirkan Sunan Ampel Ali Rahmat atau yang dikenal dengan Raden Rahmat. Dan Ahmad yang mempunyai atau makamnya berada di Surabaya ya, atau Ampel Denta yang dijuluki dengan Sunan Ampel. Nah, kisahnya Sunan Ampel tersebut memang dalam menyebarkan Islam metodenya metode halus, yaitu molimo ya, kudu ngedoi molimo, main, madat, mendem, maling, matenin gitu ya. Bahkan dalam menyebarkan agama Islam beliau punya metode menggunakan kipas. Makanya kalau panjenengan ziarah ke daerah Ampel itu pasti banyak kipas-kipas terbuat dari rotan atau dari apa ya. Itu jadi kipas itu diperjualbelikan secara gratis, apa wonge kok jadi bayarin namun nggak syahadat. Jadi nek gelem gawa iki ya syahadat dhisik mlebu Islam. Dan orang yang memakai kipas tersebut nek loro jadi waras, nek pegel-pegel jadi enak. Jadi salah satu karomai Mbah Sunan Ampel. Nah, muncul dua ya, jadi Sunan Giri kemudian Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel sendiri nanti punya dua anak yang paling masyhur ya. Yang masuk dalam kategori Wali Songo yaitu Sunan Derajat yaitu Raden Qasim dan Sunan Bonang yaitu Raden Mahdum Ibrahim. Raden Mahdum Ibrahim yang mempunyai beberapa karomah ya dengan seni kendangnya yaitu seni bonang itu ya, seni tapo atau kesenian bonang. Kemudian Sunan Derajat tersebut yang makamnya berada di Paciran, Lamongan sana, yang dulu punya cerita jadi mau berlayar kemudian perahunya hancur kemudian ditolong dengan iwak talang gitu. Kemudian di daerah sana diharamkan makan iwak talang tersebut. Itu dari satu keturunan lagi ya. Kemudian ada putra ya lagi yang lainnya dari Syekh Jumadil Kubro. Ada yang mengatakan itu langsung Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya dari Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut itu punya ayah namanya Syekh Zainul Barokat atau Zainul Alam ya, Syekh Zainul Barokat atau Zainul Alam. Jadi Syekh Zainul Barokat atau Zainul Alam baru mempunyai anak Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim makamnya berada di Gresik atau banyak sekali ya jejak-jejak atau situs-situs di mana makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, ada di daerah mana ini? Semarang juga ada ya. Nah, Semarang juga ada insya Allah. Banyak sekali ya kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang dijuluki dengan kakek bantal ya, kakek bantal. Karena apa? Karena memang beliau punya kegemaran kalau membaca Al-Quran atau kalau duduk itu di depannya menggunakan bantal, sehingga Syekh Maulana Malik Ibrahim dijuluki dengan kakek bantal. Yang dalam menyebarkan Islam juga sama, beliau membuka warung kecil-kecilan, ya kadang membagikan makanan secara gratis, kemudian syaratnya adalah masuk Islam tersebut. Itu beberapa itu kelebihan juga ya, kemudian juga.
Kemudian salah satu keturunan Syekh Jumadil Kubro lagi adalah Syekh Imamuddin Asy'ari. Ya, Imamuddin Asy'ari gua ya yang dijuluki dengan Syekh Bejagung. Syekh Bejagung ya. Syekh Bejagung itu berada di daerah Bejagung Tuban, makamnya di sana. Itu juga besar sekali ya makamnya. Kemudian ada salah satu juga, jadi keturunannya Syekh Maulana Syekh Jumadil Kubro ada yang disebut dengan Syekh Maulana Maghrobi. Nah, Syekh Maulana Maghrobi dalam silsilah banyak sekali ya versi-versi perbedaan-perbedaan. Namun bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Syekh Maulana Ishaq itu ya Syekh Maulana Maghrobi atau Syekh Maulana Maghrobi adalah Syekh Maulana Ishaq. Tapi itu hanya sebuah hanya sebuah istilahnya ya pendapat-pendapat ya. Kebenarannya ya wallahu a'lam ya. Yang jelas Syekh Maulana Maghribi atau ya, Syekh Maghribi itulah yang kita kenal nanti punya putra yang namanya Joko Tarub. Joko Tarub yang makamnya berada di daerah Purwodadi ya, di daerah Purwodadi. Yang punya anak namanya yang ini ya punya anak ya namanya Nawangse ya. Nawangse kemudian nanti menikah dengan Bondan Kejawen. Dari pernikahan itu nanti lahir Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, Ki Ageng Getas Pendowo melahirkan Ki Ageng Silo, Ki Ageng Silo melahirkan Ki Ageng Enis, Ki Ageng Enis melahirkan Ki Gede Pemanahan. Nah, Ki Gede Pemanahan melahirkan Panembahan Senopati atau Suto Wijaya, Hanyokrokusumo, dan sampai pada Raden Santri yang berada di Muntilan, Muntilan Gunung Pring. Pundi ini daerah Pundi Temanggung ya, insya Allah Temanggung atau sekitarnya situ. Ada juga bahwasanya dari Syekh Maulana Maghribi itu juga nanti muncul atau lahir seorang putra namanya Kebo Kenongo ya, Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu sendiri nanti melahirkan Joko Tingkir ya, Joko Tingkir atau Mas Karebet itu yang kita kenal itu. Dari Mas Karebet nanti lahirlah Pangeran Benowo. Pangeran Benowo nanti melahirkan tiga putra ya, si Abdul Jabbar, Abdul Jabbar atau disebut dengan Pangeran Sumoyudo ya. Pangeran Sumoyudo itu makamnya berada di Nglirip Tuban. Punya putra juga namanya Ali ya, Ali atau Pangeran Sumo Hadinegoro, yang beliau punya putra namanya si Abdul Kohar. Si Abdul Kohar makanya berada di Ampel Blora. Nah, selain itu putranya juga disebut dengan Mbak Ali Pangeran Sumo Hadinegoro itu juga punya anak namanya Mbah Mutamakin yang makamnya berada di Kajen Pati. Nah, Pangeran Benowo juga punya putra lagi yaitu Mbah Sambu. Mbah Sambu Lasem itu dalam riwayat itu adalah putra dari Pangeran Benowo. Itu beberapa cerita-cerita klasik ya. Terus kembali lagi ke Syekh Jumadil Kubro tadi ya. Terus dari mana Sunan Gunung Jati ya? Sunan Gunung Jati juga putra dari keturunan Syekh Jumadil Kubro. Makanya Syekh Jumadil Kubro disebut dengan Punjeri Wali Songo. Karena ya lahir beberapa wali yang Wali Songo itu juga ya. Di antaranya lagi yaitu Maulana Nuruddin atau Nurul Alam yang kemudian melahirkan Umatuddin kemudian melahirkan yang namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati melahirkan Syarifah Khadijah dan Sultan Hasanuddin. Lalu Sunan Kalijogo inilah yang agak nyeleneh sedikit ya. Ada beberapa versi memang Sunan Kalijogo itu di luar 9 silsilah atau bukan dari jalur Syekh Jumadil Kubro ya. Bukan dari silsilah. Tapi ada ada silang literasi juga ya. Kenapa? Karena Raden Syahid kan salah satu menantunya Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq itu punya putri namanya Dewi Saro. Lah Dewi Saro itulah nanti yang menikah dengan Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Kalijogo melahirkan Raden Umar Said atau disebut dengan Sunan Muria. Nah, selesai berarti 9 wali yang kita kenal itu punjernya atau mbahnya atau bapaknya adalah Syekh Maulana Jumadil Kubro yang makamnya ada di
Trawulan. Itu beberapa silsilah makam-makam atau silsilah wali-wali yang sering kita ziarahi lah ya. Sering kita ziarahi. Ya. Mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita besok akan memperbarui lagi ya, karena ada beberapa, kalau dijabarkan kanan kiri ini agak luas ya, agak luas. Saya sendiri sudah pernah merangkai-rangkai ya, merangkai-rangkai silsilah-silsilah tersebut ya, silsilah tersebut. Bahkan sampai Rasulullah sampai Nabi Adam yang masih khilaf-khilaf itu, tapi setidaknya saya punya dokumen pribadi sendiri yang dari Rasulullah, kemudian saya sampaikan silsilah-silsilah tersebut sampai ya ada yang sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadzili, Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian muncul dari ke bawah sampai wali-wali yang ada di Nusantara ini. Terkhususnya di tanah Jawa ya, di tanah Jawa. Karena saya ini ya baru mencari yang berjawa-jawa. Kenapa ya? Karena memang jangkauan saya ketika ziarah baru sampai di Jawa-Jawa ini, Jawa Madura ya, belum sampai keluar Jawa karena keterbatasan segalanya ya, karena ya, banyak hal-hal yang belum mengizinkan untuk sampai ke luar Jawa, sehingga untuk mengenal biografi beliau-beliau yang alim saya sendiri masih kurang. Karena juga saya belum. Tapi insya Allah untuk yang di tanah Jawa ini saya sedikit banyak sudah mempunyai beberapa catatan ya baik itu dari buku-buku yang saya baca atau dari internet atau mungkin dari kiai-kiai kita atau wali-wali kita yang ngaji, yang menjelaskan sedikit banyak tentang wali-wali di tanah Jawa ini. Kemudian saya tulis sedikit ya, doakan semuanya lah, mudah-mudahan besok akan menjadi buku. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.